Kabar gembira! Akhirnya Indonesia mendapatkan jet tempur gratis dari Amerika Serikat. Jet tempur F-16 yang pernah menjadi andalan utama Angkatan Udara Indonesia dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, diprediksi akan terus eksis terbang hingga dekade-dekade mendatang. Diperkirakan, F-16 akan tetap aktif dan operasional hingga tahun 2070-an, menjadikannya sebagai salah satu pesawat tempur terlama dalam sejarah penerbangan militer. F-16, yang diperkenalkan pertama kali pada awal 1980-an, telah membuktikan kehandalannya dalam berbagai operasi militer dan latihan udara dengan adaptabilitasnya yang tinggi dan kemampuan bertahan yang luar biasa. F-16 telah menjadi tulang punggung pertahanan udara Indonesia selama beberapa dekade. Pernyataan ini disampaikan oleh Marsikal TNI Fajar Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia, dalam sebuah konferensi pers di Markas Besar Angkatan Udara. F-16 telah membuktikan dirinya sebagai pesawat tempur yang tangguh dan handal melalui program perawatan dan modernisasi yang terus-menerus. Kami yakin F-16 akan terus melayani negara ini dengan baik hingga dekade-dekade mendatang. Keberlanjutan penggunaan F-16 di Indonesia direncanakan melalui serangkaian program pemeliharaan dan upgrade. Proyek modernisasi ini mencakup peningkatan avionik, perangkat lunak, dan perawatan struktural agar F-16 tetap sesuai dengan standar keamanan dan kinerja terkini. Selain itu, kolaborasi dengan pabrikan pesawat dan insinyur militer akan terus dilakukan untuk memastikan F-16 tetap relevan di medan pertempuran masa depan. Sementara itu, pembicaraan terkait potensi penggantian armada tempur juga terus berlangsung. Beberapa opsi, termasuk pengembangan pesawat tempur baru atau akuisisi pesawat generasi kelima, sedang dipertimbangkan untuk memastikan kekuatan udara Indonesia tetap menjadi yang terdepan di kawasan. Dengan proyeksi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemampuan pertahanan udaranya dan memastikan bahwa F-16 tetap menjadi aset yang berharga dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara. Kesinambungan operasional F-16 hingga 2070-an mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun dan memelihara kekuatan militer yang modern dan handal. Angkatan Udara Indonesia, AU, terus mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan dengan memfokuskan upayanya pada transformasi dan modernisasi dalam rangka menyongsong abad ke-22. Keberlanjutan operasional jet tempur F-16 menjadi salah satu tonggak utama dalam memastikan kesiapan pertahanan negara. Marsikal TNI Fajar Prasetyo menyampaikan bahwa transformasi Angkatan Udara tidak hanya terfokus pada perpanjangan umur jet F-16, tetapi juga melibatkan pengembangan teknologi canggih dan strategi pertahanan udara yang adaptif. Kami sedang mengevaluasi dan merancang rencana jangka panjang untuk memasukkan pesawat tempur generasi baru yang akan menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Salah satu inovasi yang ditekankan adalah integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem avionik pesawat tempur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan responsivitas, kemampuan deteksi, dan efisiensi operasional jet tempur. AU Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan mitra internasional dalam pengembangan teknologi terkini. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa proyek modernisasi bukan hanya tentang memperpanjang umur pakai jet tempur, tetapi juga memastikan bahwa Angkatan Udara memiliki kemampuan untuk mengatasi ancaman modern, termasuk serangan siber dan ancaman yang berasal dari luar angkasa. Sebagai langkah awal, AU Indonesia juga mengumumkan program pelatihan intensif bagi para pilot dan personel teknis yang akan fokus pada penggunaan teknologi terbaru dan strategi pertempuran canggih. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa personel AU tetap menjadi yang terbaik di bidangnya dan dapat mengoperasikan peralatan terkini dengan maksimal. Pemerintah Indonesia juga menekankan komitmen mereka untuk memperkuat sistem pertahanan udara regional. Langkah ini diambil dalam konteks kerja sama militer antar negara untuk menghadapi ancaman yang bersifat lintas batas.